Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah di cerita ini. Dimanapun kalian berada sekarang, entah sedang sendiri atau ditemani suara malam, semoga selalu dalam lindungannya. Cerita yang akan saya sampaikan bukan sekadar kisah untuk menakut-nakuti. Ini adalah pengingat bahwa tidak semua tanah yang kita pijak benar-benar milik manusia. Mari kita mulai perlahan. Dengarkan dengan hati dan jangan terburu-buru menilai apa yang benar atau salah. Di lereng timur Gunung Lawu, tepatnya di sebuah desa kecil bernama Desa Beruk, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, hidup seorang petani sederhana bernama Sutrisno. Usianya hampir menginjak 50 tahun. Kulitnya legam terbakar matahari, telapak tangannya kasar oleh cangkul dan tanah. Sejak muda hidupnya tak pernah jauh dari ladang. Bagi Sutrisno, tanah adalah sahabat. Ia mengenal bau tanah basah seperti mengenal bau tubuhnya sendiri. Ia tahu kapan tanah butuh air, kapan harus dibiarkan bernafas. Namun ada satu hal yang sejak dulu tidak pernah ia pahami. Peringatan orang-orang tua desa. Orokole wico kalau ke ladang yang dekat hutan. Begitu kata almarhum ayahnya dulu. Sutrisno hanya mengangguk waktu itu. Dalam hatinya, semua itu hanyalah cerita lama yang dibesar-besarkan. Pagi itu, matahari belum benar-benar muncul ketika Sutrisno berangkat ke ladang. Kabut masih menggantung rendah, menyelimuti batang pinus yang berdiri rapat seperti barisan penjaga bisu. Langkah kakinya pelan, menyusuri jalan setapak yang lembab. Udara dingin menusuk tulang, membuat nafasnya terlihat seperti asap tipis. Dingin sekali hari ini, gumamnya sambil menarik kerah bajunya. Ladang Sutrisno berada di batas paling ujung desa, bersisian langsung dengan hutan pinus yang konon jarang dimasuki orang. Bukan karena tak bisa, tapi karena enggan. Sesampainya di ladang, ia berhenti sejenak. Ada perasaan aneh yang singgah di dadanya. Bukan takut, lebih seperti tidak nyaman. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Perasaan saja, katanya pada diri sendiri. Saat mulai membersihkan rumput liar, cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Bukan batu besar, bunyinya tipis, seperti tanah liat. Sutrisno menyingkirkan rumput dengan tangan. Di sanalah ia melihatnya. Sebuah piring tanah liat diletakkan rapi di atas tanah. Di atasnya tersusun bunga warna-warni, segenggam beras dan potongan daun pisang yang masih hijau. Ia terdiam beberapa detik. "Apaan ini?" katanya pelan. Tak ada dupa, tak ada api. Namun piring itu terlihat tidak seperti benda lama, seolah baru diletakkan beberapa jam sebelumnya. Sutrisno menoleh ke kanan dan ke kiri. Tak ada siapa-siapa, hanya suara angin yang menyentuh daun pinus mengeluarkan desis panjang seperti bisikan. "Orang sekarang aneh-aneh," gumamnya sambil berdiri. Dalam pikirannya, piring itu hanyalah sampah ritual, bukan urusannya. Ia mengangkat kakinya, lalu tanpa sadar menginjak tanah tepat di depan piring itu. Saat telapak kakinya menyentuh tanah, angin yang tadinya pelan tiba-tiba berhembus lebih kuat. Daun-daun pinus bergoyang bersamaan. Bukan bergesekan, tapi seperti menyapu udara. Sutrisno terdiam, bulu kuduknya meremang. "Angin gunung," ucapnya mencoba tenang. Ia lalu menendang piring itu ke pinggir ladang. Piring tersebut berputar, bunga-bunganya tercecer di tanah. Saat itu, untuk sesaat, udara di sekitarnya terasa hening yang tidak wajar. Tak ada burung, tak ada serangga. Sutrisno merasakan dingin menjalar dari telapak kaki ke betisnya.
Ia menelan ludah. "Sudah, kerja saja," katanya sambil memungut cangkul. Namun tanpa ia sadari, tanah di bekas piring itu terlihat sedikit lebih gelap, seperti baru diinjak banyak kaki, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Sebelum meninggalkan ladang siang itu, Sutrisno menoleh sekali lagi ke arah hutan. Entah kenapa, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan dengan mata, melainkan dengan kehadiran. Perasaan itu mengikuti langkahnya pulang. Tanpa suara, tanpa wujud, namun terasa nyata di setiap tarikan nafas. Dan sejak pagi itulah, sebuah batas yang tak kasat mata telah dilanggar. Meski Sutrisno belum menyadarinya sama sekali. Malam turun perlahan di desa Beruk. Langit di atas lereng Gunung Lau terlihat gelap pekat tanpa bintang. Awan menggantung rendah, menutup bulan seolah sengaja menyembunyikannya dari pandangan manusia. Udara dingin merambat masuk ke sela-sela rumah kayu milik Sutrisno. Sutrisno duduk di ruang tengah sambil mengipas bara rokok lintingnya. Sejak sore tadi, hatinya terasa tidak tenang. Bukan karena capek bekerja, tapi karena perasaan tidak enak yang terus menempel, seperti bayangan yang tak mau pergi. Istrinya, Bu Sarmi, memperhatikan dari dapur. "Kok dari tadi melamun terus, Pak?" tanyanya sambil meletakkan segelas teh hangat. Sutrisno menghela napas panjang. "Entah, rasanya sejak pagi kepala saya berat." Bu Sarmi duduk di sampingnya. "Ladang lagi kenapa?" "Ya biasa, rumput, jagung." Sutrisno berhenti sejenak lalu menambahkan dengan suara pelan. "Tadi pagi ada piring aneh di ladang." Bu Sarmi langsung menoleh. "Piring apa?" "Piring tanah liat, isinya bunga-bunga." Sutrisno menatap rokoknya yang hampir habis. "Saya kira sampah, saya buang." Wajah Bu Sarmi berubah. "Dibuang gimana maksudnya?" "Ditendang terus saya singkirkan." Nada suara Sutrisno mulai ragu. "Kenapa?" Bu Sarmi tidak langsung menjawab. Tangannya meremas ujung sarungnya. "Bapak lupa, itu ladang dekat hutan." Sutrisno terdiam. Ucapan itu seperti mengetuk ingatan lama. Peringatan ayahnya, bisikan tetangga, cerita-cerita yang selalu ia abaikan. "Ah, cerita orang dulu saja," kata Sutrisno mencoba ringan, meski hatinya tidak sepenuhnya yakin. Malam semakin larut. Sekitar pukul 11 angin dari arah hutan mulai berembus lebih kencang. Pintu kayu berderit pelan meski sudah ditutup rapat. Lampu minyak di ruang tengah berkedip-kedip, apinya mengecil lalu membesar sendiri. Bu Sarmi sudah tertidur di kamar. Sutrisno masih terjaga, berbaring sambil memandang langit-langit rumah. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Bukan dari pintu rumah. Suara itu datang dari kejauhan, dari arah ladang. Sutrisno menegakkan tubuh. Ia menahan napas. Suara itu bukan langkah kaki manusia biasa. Terlalu ringan, terlalu banyak. Lalu terdengar gumaman, samar namun ramai, seperti banyak orang berbicara bersamaan dengan suara ditahan. "Siapa itu?" bisiknya pada diri sendiri. Ia bangkit perlahan dan berjalan menuju jendela. Tirai disingkap sedikit. Ladang tampak gelap. Namun, ada sesuatu yang aneh. Kabut tipis bergerak melawan arah angin, berkumpul tepat di tengah ladang. Dari balik kabut itu, suara gumaman terdengar lebih jelas. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak suara. Seperti rapat. Sutrisno mundur selangkah. Dadanya berdegup keras. "Mas," suara Bu Sarmi terdengar lirih dari belakang. "Sampean dengar juga?" Sutrisno menoleh. "Iya." Mereka berdiri berdampingan saling berpegangan tangan. Dari kejauhan terdengar suara seperti benda kayu dipukulkan ke tanah. Teratur, pelan, seolah memberi tanda. Tok, tok, tok. Setiap bunyi itu terdengar, gumaman berhenti sesaat lalu berlanjut lagi dengan nada berbeda. "Kayak orang musyawarah," bisik Bu Sarmi dengan suara bergetar.
Sutrisno menelan ludah. Ini bukan orang desa. Tiba-tiba, angin berhenti. Hening menyelimuti rumah dan ladang. Suara rapat itu lenyap seketika, seolah tidak pernah ada. Namun justru keheningan itulah yang terasa lebih menekan. Sutrisno merasakan telinganya berdenging, jantungnya berdegup semakin cepat. Lalu, duk, seperti suara kaki mendarat di tanah. Dekat, sangat dekat, dari arah ladang menuju rumah. Bu Sarmi menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Sutrisno menariknya mundur. Masuk kamar, bisiknya tegas. Mereka mengunci pintu kamar, lampu dimatikan. Dalam gelap, suara napas mereka terdengar jelas. Di luar, terdengar langkah-langkah halus menyusuri tanah. Tidak tergesa, tidak kasar, seperti orang yang sudah sangat mengenal jalan itu. Langkah itu berhenti, tepat di depan rumah. Tak ada ketukan, tak ada suara, hanya kehadiran. Waktu berjalan sangat lambat malam itu. Entah berapa lama mereka terjaga dalam ketakutan, hingga akhirnya suara langkah itu menjauh, kembali ke arah ladang. Angin kembali berembus pelan, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Menjelang subuh, Sutrisno tertidur dengan tubuh tegang. Dalam tidurnya, ia bermimpi ladangnya dipenuhi bayangan samar. Mereka berdiri melingkar, menatap satu titik di tanah, tempat piring itu dulu berada. Dan di tengah lingkaran itu, ada suara yang berkata pelan, dingin namun jelas. Wilayah ini telah dilanggar. Ketika Sutrisno bangun pagi harinya, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dari luar rumah, matahari sudah naik, namun hawa dingin masih terasa menggantung. Ia tahu malam tadi bukan mimpi biasa. Dan rapat itu bukan untuk manusia. Pagi di Desa Beruk biasanya datang dengan suara ayam berkokok dan bau tanah basah. Namun pagi itu terasa berbeda. Sutrisno terbangun sebelum azan subuh. Tubuhnya masih lemas, kepalanya berat, seolah semalaman tidak benar-benar tidur. Ia duduk di tepi dipan, mengusap wajahnya pelan. "Mas," Bu Sarmi memanggil dengan suara lirih. "Sampean gak apa-apa?" Sutrisno mengangguk pelan. "Kayaknya saya mau ke ladang sekarang." "Sekarang?" Bu Sarmi tampak ragu. "Masih gelap." "Justru itu," jawab Sutrisno pendek. Ada dorongan kuat dalam hatinya untuk melihat ladang pagi itu. Bukan karena pekerjaan, melainkan rasa tidak tenang yang sejak malam tadi terus mengganggu. Ia mengambil jaket tipis, lalu melangkah keluar rumah. Kabut pagi masih tebal. Jalan setapak menuju ladang terlihat samar, seperti memanjang tanpa ujung. Setiap langkah Sutrisno terasa lebih berat dari biasanya. Tanah yang ia injak dingin, lembab, dan terasa lengket di sandal. Saat mendekati ladang, dadanya berdegup lebih cepat. Ia berhenti. Pemandangan di hadapannya membuat nafasnya tercekat. Tanaman jagung yang kemarin masih hijau segar, kini berubah warna. Daun-daunnya menguning, sebagian menggulung seperti terbakar matahari, padahal semalam hujan tipis sempat turun. Sutrisno berjalan pelan, menyusuri barisan tanaman. Tangannya menyentuh daun jagung yang kering dan rapuh. "Loh," suaranya bergetar. "Ini kenapa?" Bukan satu atau dua batang, semua tanaman menguning serempak. Tanah di bawahnya juga berubah, terasa lebih keras, dingin, dan tidak bersahabat. Bekas tempat piring sesajen itu dulu berada, tampak lebih gersang. Warnanya pucat, seperti kehilangan kehidupan. Sutrisno berjongkok. Ia menggenggam tanah itu. Dingin. Bukan dingin pagi biasa, melainkan dingin yang merambat ke telapak tangan dan naik ke lengan. Ia segera berdiri. Tak lama kemudian, beberapa warga desa mulai berdatangan. Berita tentang ladang Sutrisno menyebar cepat. Di desa kecil seperti Beruk, perubahan sekecil apapun mudah menjadi pembicaraan. "Mas Tris, tanamannya kok kayak kenapa gebluk?" ujar Pak Darto, tetangga ladang, sambil mengelus jenggotnya. "Semalam masih normal, baru pagi ini begini." Pak Darto menggeleng. "Kalau hama nggak mungkin sekaligus begini." Seorang ibu tua,
Mbah Sri berdiri agak jauh, tatapannya tajam, tidak heran, justru seperti sudah menduga. "Sampean ngapain kemarin di sini?" tanyanya tiba-tiba. Sutrisno menoleh. "Maksudnya Mbah, di tempat ini?" Mbah Sri menunjuk tanah bekas piring. "Ada sing sampean ganggu." Suasana mendadak hening. Sutrisno menelan ludah. Ia teringat piring tanah liat, bunga yang tercecer, dan angin aneh pagi itu. "Saya buang piring," jawabnya jujur. Beberapa warga saling pandang. Wajah mereka berubah tegang. "Piring apa?" Pak Darto bertanya cepat. "Saya kira sampah," ujar Sutrisno lirih. "Isinya bunga." Tak ada yang langsung menjawab, hanya suara angin yang menggerakkan daun-daun kering. Tak lama kemudian, datanglah Mbah Wiryo, sesepuh desa yang jarang keluar rumah kecuali ada urusan penting. Tubuhnya kurus, jalannya pelan, namun sorot matanya tajam dan dalam. Ia berdiri lama di tepi ladang, tidak langsung bicara. Tangannya menyentuh batang jagung, lalu tanah di bawahnya. Wajahnya mengeras. "Ini bukan penyakit," ucapnya akhirnya. "Terus apa, Mbah?" tanya Pak Darto. Mbah Wiryo menatap Sutrisno. "Sampean melanggar tapal wates." Sutrisno menunduk. "Tapal wates? Batas antara kita dan yang bukan manusia," jawab Mbah Wiryo pelan tapi tegas. Ia lalu menunjuk ke arah hutan pinus. Wilayah ini bukan cuma ladang, dari dulu sudah dijaga. Bu Sarmi yang baru datang memegang lengan suaminya. "Terus gimana ini, Mbah?" Mbah Wiryo menghela nafas panjang. "Kalau sudah begini, bukan urusan tenaga manusia." Angin kembali berhembus. Tiba-tiba, daun-daun jagung yang kering bergerak serempak, mengeluarkan suara gesekan yang aneh, seperti bisikan pelan. Beberapa warga mundur satu langkah. "Mas Tris," Bu Sarmi berbisik, "dari tadi kok rasanya kayak dilihatin?" Sutrisno mengangguk. Ia merasakan hal yang sama. Bukan dengan mata, tapi dengan perasaan. Seolah ada sesuatu yang hadir, berdiri di antara mereka, mengamati tanpa wujud. Mbah Wiryo memejamkan mata sebentar, lalu berkata lirih, "Malam tadi mereka sudah berkumpul." Sutrisno terkejut. "Mbah tahu?" Malam Lawu tidak pernah benar-benar diam. Kalau sudah ada yang dilanggar, mereka akan bicara. Hari itu, ladang dibiarkan begitu saja. Tak ada yang berani mencabut tanaman, tak ada yang menyentuh tanah lebih jauh. Warga pulang dengan wajah muram, membawa rasa takut yang tak terucap. Sutrisno berdiri paling akhir. Ia menatap ladangnya lama sekali. Di benaknya, terinyang suara gumaman malam itu. Langkah-langkah halus di depan rumah, dan perasaan dingin yang belum juga pergi. Ia baru menyadari satu hal. Apa yang ia anggap sepele, ternyata telah membuka pintu masalah yang jauh lebih besar. Dan ini baru permulaan. Malam kembali turun di desa Beruk dengan cara yang tidak biasa. Sejak sore, langit di lereng Gunung Lawu tampak kelabu. Awan menggantung rendah, menutup puncak gunung hingga tak terlihat bentuknya. Udara terasa berat, seolah membawa sesuatu yang tidak kasat mata. Sutrisno duduk termenung di beranda rumahnya. Seharian ia tidak ke ladang, bukan karena malas, tapi karena tidak berani. Setiap kali matanya terpejam, bayangan tanaman menguning dan tanah dingin itu kembali muncul di kepalanya. Bu Sarmi keluar membawa selimut tipis. "Mas, masuk saja. Udara makin dingin," katanya lembut. Sutrisno mengangguk, namun tidak langsung berdiri. "Bu," ucapnya pelan, "kalau benar saya salah, apa mereka bakal berhenti setelah ini?" Bu Sarmi terdiam sejenak. "Yang penting kita sudah sadar, Mas," jawabnya lirih. "Yang punya wilayah juga pasti dengar niat orang." Sutrisno menarik napas panjang. Ia ingin percaya itu. Malam semakin larut, angin dari arah hutan kembali berembus, membawa bau tanah basah dan daun pinus. Di dalam rumah, lampu minyak menyala redup. Bayangan dinding bergoyang pelan, seperti mengikuti gerak api.
Saat Sutrisno akhirnya berbaring, matanya terasa berat. Tubuhnya lelah, namun pikirannya tak mau diam. Ia memejamkan mata sambil melafalkan doa pelan. Tak lama kemudian, ia tertidur. Dalam tidurnya, Sutrisno merasa seperti terbangun, tetapi bukan di rumahnya. Ia berdiri di ladangnya, namun ladang itu terlihat berbeda. Langit di atasnya berwarna kelabu pucat, tanpa matahari dan tanpa bulan. Kabut tipis menyelimuti tanah hingga batas pandangan hanya beberapa langkah ke depan. Tanaman jagung tidak terlihat. Yang ada hanya tanah kosong, rata, dan dingin. Sutrisno menoleh ke sekeliling. "Bu," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kakinya. Udara di sekitarnya sunyi, terlalu sunyi. Lalu, dari kejauhan terdengar suara langkah. Bukan satu, banyak. Langkah-langkah itu datang perlahan, teratur, mengelilinginya dari berbagai arah. Kabut mulai bergerak, membuka pandangan sedikit demi sedikit. Di hadapannya, tampak sosok-sosok berdiri melingkar. Bukan bayangan hitam, bukan juga manusia biasa. Mereka menyerupai manusia, berpakaian lurik halus dan kebaya sederhana, namun wajah mereka samar, seperti tertutup kabut tipis. Mata mereka tidak terlihat jelas, namun Sutrisno tahu mereka sedang menatapnya. Sutrisno ingin mundur, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Saya minta maaf," ucapnya terbata-bata. "Saya tidak tahu." Tak ada yang menjawab. Salah satu sosok melangkah maju. Tubuhnya lebih tinggi, posturnya tegap. Saat ia berhenti di depan Sutrisno, udara terasa semakin dingin. Sosok itu tidak membuka mulut, namun suaranya terdengar jelas di kepala Sutrisno. "Kau menginjak tanpa izin." Sutrisno gemetar. "Saya kira itu sampah. Saya orang bodoh." Beberapa sosok lain bergerak pelan, mengelilingi mereka. Langkah mereka tidak menimbulkan suara, tapi kehadirannya terasa menekan dada. Tanah ini ada tapalnya, ada batas yang tidak kau lihat. Air mata Sutrisno mengalir di pipinya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya putus asa. Sosok itu menoleh ke tanah, ke satu titik yang sangat dikenali Sutrisno, tempat piring sesajen itu dulu berada. "Kembalikan dengan niat," katanya, "bukan dengan takut." Tiba-tiba, suara ketukan terdengar. Tok, tok, tok. Sutrisno terkejut. Suara itu semakin keras, menggema di ladang. Kabut mulai berputar. Sosok-sosok di sekelilingnya perlahan memudar, seolah ditarik kembali ke dalam tanah. Ingat, suara itu terdengar untuk terakhir kali. Kami tidak mencari musuh, kami menjaga. Seketika itu juga Sutrisno terbangun. Tubuhnya basah dengan keringat, napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa sesak, seolah baru saja berlari jauh. Mas, bangun!" Bu Sarmi mengguncang bahunya. "Mas, bangun!" Sutrisno duduk tegak. Ia melihat sekeliling. Rumahnya, lampu minyak, suara jangkrik di luar. Namun rasa dingin itu masih melekat. "Saya mimpi," katanya pelan. "Mereka datang." Bu Sarmi memegang tangannya. "Siapa, Mas?" "Yang jaga ladang," jawab Sutrisno lirih. "Mereka minta dikembalikan dengan niat." Bu Sarmi terdiam, wajahnya pucat. "Besok kita ke Mbah Wiryo, kita tidak boleh diam." Sutrisno mengangguk. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Pesannya terlalu jelas, terlalu nyata. Di luar rumah, angin berembus pelan dari arah ladang, membawa bau tanah yang kini terasa tidak lagi marah, namun menunggu. Dan Sutrisno mengerti, malam itu, jika panggilan sudah datang lewat mimpi, maka masalah ini tidak bisa dihindari lagi. Pagi di Desa Beruk terasa lebih sunyi dari biasanya. Sejak fajar menyingsing, Sutrisno sudah terjaga. Mimpi semalam masih melekat kuat di kepalanya.
seperti bayangan yang enggan pergi. Setiap kali ia mengingat sosok-sosok berwajah kabut itu, dadanya terasa sesak. Ia duduk di tepi dipan, memandangi lantai rumah yang dingin. "Mas," Bu Sarmi mendekat pelan. "Sampean yakin mimpi itu bukan cuma pikiran capek?" Sutrisno menggeleng. "Tidak, Bu. Rasanya terlalu jelas." Ia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara berat. "Mereka tidak marah seperti manusia, tapi kecewa." Bu Sarmi menarik napas panjang. "Kalau begitu, kita harus datang ke Bahwiryo hari ini." Sutrisno mengangguk pelan. Rumah Bahwiryo berada di ujung desa, dekat sendang kecil yang airnya tidak pernah kering. Jalannya sempit, diapit pepohonan tua yang akarnya menyembul ke permukaan tanah. Saat Sutrisno dan Bu Sarmi melangkah ke sana, udara terasa lebih dingin meski matahari sudah naik. Bahwiryo sudah duduk di beranda, seolah menunggu. "Sampean mimpi ya?" ucapnya sebelum Sutrisno sempat berbicara. Sutrisno terkejut. "Iya, Mbah." Bahwiryo menatapnya lama. "Mimpi itu panggilan, bukan ancaman." Bu Sarmi duduk bersimpuh. "Apa yang harus kami lakukan, Mbah?" Bahwiryo menghela napas panjang. "Yang pertama, jangan pakai takut. Yang kedua, jangan pakai pamrih." Sutrisno mengernyit. "Maksudnya?" "Kalau kamu memberi sesajen karena takut ladangmu rusak, itu salah," kata Bahwiryo pelan. "Kalau kamu memberi karena sadar sudah melanggar, itu baru niat." Bahwiryo lalu menjelaskan dengan suara tenang, tanpa mantra aneh, tanpa kata-kata tinggi. Piring tanah liat harus dikembalikan. Isinya bukan barang mahal, tapi hasil bumi sendiri. Beras, sayur, dan bunga setaman. Air harus diambil dari sumber-sumber kecil di sekitar desa, bukan dari sumur rumah. Dan satu lagi, kata Bahwiryo sambil menatap tajam. "Kamu sendiri yang meletakkan, jangan diwakilkan." Sutrisno mengangguk pelan. "Kalau saya salah lagi?" "Yang jaga wilayah lebih paham niat daripada ucapan," jawab Bahwiryo. "Kalau niatmu lurus, mereka tahu." Sepanjang hari itu, Sutrisno mempersiapkan semuanya dengan tangan sendiri. Ia mencuci piring tanah liat yang baru dibelinya di pasar, mengelapnya perlahan, seolah sedang menyentuh sesuatu yang rapuh. Setiap gerakan ia lakukan dengan hati-hati. Bu Sarmi memperhatikan dari kejauhan. "Mas kelihatan beda," katanya pelan. Sutrisno tersenyum tipis. "Saya baru sadar, selama ini saya cuma mengambil." Menjelang sore, langit kembali mendung. Angin berembus pelan dari arah hutan, membawa suara dedaunan yang bergesek lembut. Saat matahari hampir tenggelam, Sutrisno berdiri di tepi ladang. Di tangannya, piring sesajen itu terasa berat, bukan karena isinya, tapi karena maknanya. Ia melangkah ke tengah ladang, tepat ke tempat piring lama dulu berada. Tanah di sana masih terasa dingin. Sutrisno berlutut. Ia menunduk lama, menahan napas. "Saya tidak datang untuk meminta. Saya datang untuk mengembalikan." Ia meletakkan piring itu perlahan. Tak ada angin kencang, tak ada suara aneh. Namun saat ia berdiri, ia merasakan sesuatu berubah. Udara terasa lebih ringan. Malam itu, Sutrisno tidur tanpa mimpi. Untuk pertama kali sejak kejadian itu, tidurnya dalam dan tenang. Bu Sarmi terbangun lebih dulu dan melihat wajah suaminya tampak lebih damai. Namun, jauh di dalam hutan pinus, di batas yang tak terlihat, sesuatu masih mengawati. Bukan dengan amarah, bukan dengan ancaman, melainkan dengan penilaian. Dan keputusan mereka belum sepenuhnya diungkapkan. Pagi datang tanpa suara meriah. Tidak ada ayam berkokok yang bersahutan. Tidak ada burung yang biasa hinggap di pagar bambu. Desa Beruk terbangun dalam keadaan sunyi yang ganjil,
seolah alam sendiri sedang menahan napas. Sutrisno terbangun ketika cahaya pagi mulai menyelinap lewat celah dinding kayu. Ia duduk perlahan, memperhatikan perasaannya sendiri. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada bayangan ladang berkabut seperti malam-malam sebelumnya. Namun, justru itulah yang membuat dadanya terasa tidak nyaman. "Bu," panggilnya pelan. Bu Sarmi yang sedang melipat selimut menoleh. "Iya, Mas. Saya mau ke ladang." Bu Sarmi terdiam sejenak. "Sekarang?" "Iya." Nada suara Sutrisno datar. "Saya harus tahu." Bu Sarmi tidak melarang. Ia hanya mengangguk dan menyodorkan jaket. "Hati-hati." Kabut pagi masih menggantung rendah ketika Sutrisno melangkah keluar rumah. Tanah di jalan setapak terasa lebih lembab dari biasanya. Setiap langkah menimbulkan suara pelan, seperti tanah yang mengeluh. Saat ia mendekati ladang, perasaannya campur aduk. Ada harapan kecil, namun juga ketakutan yang belum sepenuhnya pergi. Ia berhenti di batas ladang. Piring sesajen itu masih ada di tempatnya. Isinya tidak berkurang, tidak berantakan. Bunga-bunga setaman masih tersusun rapi, meski warnanya mulai memudar. Sutrisno menghela napas pelan. Lalu, ia menoleh ke barisan tanaman. Sebagian jagung tidak lagi menguning. Daun-daunnya masih kering di beberapa batang, namun di sela-selanya tampak tunas kecil berwarna hijau pucat. Tidak banyak, tidak merata, tapi cukup untuk membuat Sutrisno terdiam lama. "Masya Allah," gumamnya. Ia melangkah lebih dekat. Tanah yang kemarin dingin menusuk kini terasa netral. Tidak hangat, tidak dingin berlebihan, seperti tanah biasa. Namun ada satu hal yang membuatnya bergidik. Area tepat di sekitar piring sesajen itu tetap gersang. Tidak ada tunas, tidak ada kehidupan. Seolah tempat itu tidak boleh disentuh lagi. Tak lama kemudian Bu Sarmi datang menyusul, diikuti Pak Darto dan dua warga lain yang penasaran. "Gimana, Mas?" tanya Pak Darto. Sutrisno menunjuk pelan. "Ada yang hidup lagi, tapi tidak semuanya." Pak Darto jongkok menyentuh tanah. "Ini aneh," katanya pelan. "Biasanya kalau rusak, ya rusak semua." Bu Sarmi memeluk lengannya sendiri. "Berarti gimana ini?" Sutrisno tidak langsung menjawab. Ia menatap piring itu lama. "Saya rasa," katanya akhirnya, "ini bukan pengampunan penuh." Pak Darto menoleh. "Maksudmu?" "Mungkin ini peringatan," jawab Sutrisno pelan, "bahwa saya boleh lanjut hidup, tapi tidak boleh lupa batas." Menjelang siang, Mbah Wiryo datang ke ladang. Ia berdiri cukup jauh, tidak mendekati piring sesajen itu. "Sampean sudah melihat tandanya," kata Mbah Wiryo tanpa basa-basi. Sutrisno mengangguk. "Belum sepenuhnya pulih, Mbah." "Dan memang tidak harus," jawabnya. "Ada pelanggaran yang bisa dimaafkan, tapi tetap meninggalkan bekas." Bu Sarmi bertanya dengan suara pelan. "Apakah ini sudah selesai, Mbah?" Mbah Wiryo menatap hutan pinus di kejauhan. "Tidak ada yang benar-benar selesai kalau menyangkut tapal wates." Lalu ia menoleh ke Sutrisno. "Kamu sudah diberi tanda hidup. Itu cukup." "Kalau saya melanggar lagi?" tanya Sutrisno lirih. Mbah Wiryo tersenyum tipis namun matanya serius. "Maka tanda berikutnya belum tentu sebaik ini." Malamnya Sutrisno duduk sendirian di beranda. Angin bertiup pelan membawa suara daun pinus yang bergesek halus. Tidak menakutkan, tapi tetap membuat bulu kuduk berdiri. Ia menatap ke arah ladang. Gelap, diam. Namun kini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan seperti diawasi, melainkan seperti dibiarkan. Sutrisno menunduk. Dalam hati ia berjanji tidak akan pernah lagi menganggap remeh tanda sekecil apapun di tanah itu. Karena ia tahu sekarang, tidak semua kerusakan datang untuk menghancurkan. Sebagian datang untuk mengingatkan. Dan ladang itu akan selalu mengingat siapa yang pernah melanggar batasnya. Waktu berjalan pelan setelah kejadian di ladang. Hari-hari berikutnya, Sutrisno kembali bekerja. Namun tidak pernah lagi seperti dulu. Ia tetap ke ladang, tetap mencangkul, tetap menanam. Tetapi langkahnya kini selalu berhenti di satu titik tertentu. Tempat tanah terasa berbeda, meski tidak terlihat apa-apa.
Batas itu tidak ditandai pagar, tidak ada papan peringatan, hanya rasa di dalam dada. Setiap kali kakinya mendekat ke area bekas piring sesajen, napasnya terasa lebih berat. Bukan takut, melainkan sadar. Dan kesadaran itu cukup untuk membuatnya mundur selangkah. Bu Sarmi memperhatikan perubahan itu. "Mas sekarang jarang sampai ujung ladang," katanya suatu sore. Sutrisno mengangguk sambil menatap tanah. "Tidak semua tanah harus dikuasai," jawabnya pelan. "Ada yang cukup dihormati." Perlahan, sebagian tanaman pulih. Tidak semuanya. Ada barisan jagung yang tetap kerdil dan tidak pernah berbuah. Anehnya, bagian itu justru tidak pernah diganggu hama, seolah dibiarkan apa adanya. Warga desa mulai memahami. Tak ada yang bertanya lagi, tak ada yang meledek. Mereka hanya tahu satu hal. Ladang Sutrisno kini punya batas tak tertulis. Suatu malam, ketika angin bertiup pelan dari arah hutan pinus, Sutrisno kembali bermimpi. Namun kali ini berbeda. Ia tidak berada di ladang berkabut. Tidak ada lingkaran sosok. Tidak ada suara yang menekan dada. Ia hanya berdiri di pinggir ladang, melihat tanahnya sendiri. Dari kejauhan, tampak siluet-siluet samar berdiri di balik pepohonan. Tidak mendekat, tidak pula menjauh. Salah satu suara terdengar, lebih pelan dari sebelumnya. Manusia yang tahu batas akan dijaga. Sutrisno terbangun dengan napas tenang. Tidak ada keringat dingin, tidak ada rasa sesak. Ia duduk lama di tepi dipan, lalu tersenyum kecil, senyum yang jarang muncul sejak kejadian itu. Pagi harinya, Sutrisno mengajak Bu Sarmi ke ladang lebih awal. Mereka berdiri berdampingan, memandang matahari yang perlahan naik di balik Gunung Lawu. "Mas," kata Bu Sarmi pelan, "sampean nyesal?" Sutrisno menggeleng. "Kalau tidak kejadian itu, mungkin saya tidak pernah belajar." Ia menunduk, menyentuh tanah dengan ujung jarinya. "Tanah ini bukan cuma tempat menanam, ini tempat hidup banyak pihak." Bu Sarmi terdiam, lalu mengangguk. Sejak saat itu, Sutrisno dikenal sebagai petani yang paling patuh pada tanda. Ia tidak pernah menertawakan sesajen yang ditemui di ladang orang lain. Ia tidak pernah sembarangan membuka lahan baru. Dan setiap kali ada orang desa yang mengeluh hasil tanamannya rusak tanpa sebab, Sutrisno hanya berkata pelan, "Mungkin tanamannya bukan yang salah, tapi langkah kita." Hingga bertahun-tahun kemudian, ladang itu tetap ada. Tidak pernah sepenuhnya subur, tidak pernah sepenuhnya mati. Seimbang. Dan pada malam-malam tertentu, ketika angin bertiup dari arah hutan dan daun pinus bergesek pelan, Sutrisno tahu para penjaga masih ada. Tidak marah, tidak mengganggu, hanya memastikan satu hal: batas itu tetap dihormati. Karena di lereng Gunung Lawu, manusia hanyalah tamu yang singgah, dan tidak semua tamu diizinkan masuk terlalu jauh.